Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Widiawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dengan pengajar praktik Pak Afif Herman Firmansyah, lalu dengan fasilitator Pak Yana Cahya Kusuma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bu Reni adalah seorang guru matematik tingkat SMK. Beliau terlihat termenung setelah selesai mengajar. Kenapa ya anak-anak setiap mengikuti pelajaran saya selalu tidak bersemangat? Tiba-tiba ada Pak Didin yang menghampiri. Beliau baru saja keluar dari kelas. Assalamualaikum Bu Reni, kenapa terlihat termenung? Waalaikumsalam Pak Didin. Saya sedang berpikir, kenapa dalam pembelajaran murid kurang antusias di mapel saya? Memangnya kondisi dalam kelas tadi bagaimana Bu? Dalam pembelajaran saya tadi, saya melihat beberapa siswa hanya diam tanpa respon. Sementara ada juga yang cepat sekali mengerti materi yang saya berikan. Ada juga yang aktif sekali, suka bergerak dan berbicara, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Artinya murid-murid di kelas sangat beragam karakter. Kok malah bagus, Pak? Hal ini malah membuat saya bingung dalam mengajar di kelas, Pak. Harusnya Ibu bersyukur bisa mempunyai kelas yang beragam karakter seperti itu. Jadi Ibu punya kesempatan untuk mengembangkan berbagai jenis potensi siswa. Apa Ibu ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Saya ingatnya tentang asas pendidikan. Ingar sosung tolodo yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa yang artinya di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani yang artinya di belakang memberi dorongan, Pak. Nah, itu Bu Reni tahu. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan Bu. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Jadi, dalam mendidik siswa, kita harus menuntun mereka untuk bisa berkembang sesuai bakat dan potensinya masing-masing. Biarkan anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing tanpa terlalu memberikan intervensi pada kodrat anak tersebut, Bu. Biarkan mereka menjadi manusia yang merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga. Lantas caranya bagaimana, Pak? Kalau saya melakukan asesmen diagnosis awal sebelum memulai pembelajaran, Tujuannya buat apa ya, Pak? agar bisa mengetahui kemampuan awal siswa dalam pelajaran saya. Selain itu, saya juga jadi lebih mengerti gaya belajar yang cocok untuk masing-masing siswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi anak-anak dalam proses pembelajaran. Wah, saya jadi dapat ilmu baru ini dari Pak Didin. Untuk pembelajarannya bagaimana ya, Pak? Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar, model pembelajaran yang kooperatif seperti Discovery Learning atau PBL. Bahkan saya menggunakan pendekatan TIPEX seperti games, video animasi, kuis dalam tiap asesmen formatif dan diagnosis. Jadi pembelajaran yang dilakukan Pak Didin bervariasi ya. Kalau begitu, saya akan mencoba model dan metode pembelajaran yang Bapak contohkan tadi di mapel saya dalam kelas. Berarti kita sebagai guru harus paham teknologi juga ini ya, Pak. Betul Bu, kita harus menyesuaikan dengan zaman siswa sekarang ini, sehingga siswa nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya. Hal tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Muara akhir dari pendidikan itu adalah perubahan budi pekerti siswa dan juga guna teknologi sebagai pendukung pembelajaran agar tercipta merdeka belajar. Kalau begitu, mulai besok dan seterusnya, saya akan mulai lakukan semua saran dari Pak Didin, seperti melakukan diagnosis awal pembelajaran dan juga metode belajar yang menyenangkan yang berpihak pada murid sesuai pemikiran KHD dalam pendidikan. Terima kasih banyak ya Pak atas pencerahannya. Sama-sama Bu Reni, lain waktu kita harus sering berkolaborasi dan melakukan refleksi dalam pembelajarannya Bu. Baik Pak. Snowball Throwing. Pada pembelajaran ini, seorang siswa melemparkan bola kertas yang berisikan soal. Siapa yang terkena lemparan bola? Harus mengambil satu kertas. Soal untuk dikerjakan secara mandiri.
Snowball throwing ini dilakukan secara bergantian, sampai bola kertas soal habis dikerjakan secara mandiri oleh siswa, menyisipkan permainan sambil belajar. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang saya terapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar.